karya tulis seni lukis dan pentingnya menghargai orisinalitas karya. Akan dimulai oleh saudari Fauzia Aniatuda. Pengertian plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan mengambil atau menggunakan karya, ide, pendapat maupun hasil pemikiran orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Kemudian mengakuinya sebagai karya sendiri. Tindakan ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, tetapi keduanya tetap bertentangan dengan nilai kejujuran dan etika kehidupan akademik maupun kehidupan non-akademik. Selanjutnya, plagiarisme dalam karya seni lukis. Dalam bidang seni lukis, plagiarisme terjadi ketika seorang meniru atau menyalin karya pelukis lain, baik sebagian maupun seluruhnya, lalu mengakuinya sebagai hasil karya sendiri. Tindakan tersebut dapat merugikan pencipta karya asli karena karya seni merupakan hasil kreativitas, imajinasi, dan proses berkarya yang tidak singkat. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, di sini ada perbedaan inspirasi dan plagiarisme. Jadi tidak semua kemiripan dalam semua karya seni dapat disebut sebagai plagiarisme. Seseorang seniman dapat memperoleh inspirasi dari karya orang lain untuk mengembangkan ide baru yang lebih kreatif. Namun, apabila seseorang hanya menyalin unsur utama dalam suatu karya tanpa memberikan perubahan yang berarti dan tidak mengakui sumber inspirasinya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai plagiarisme. Lalu digeser ke slide selanjutnya. Adapun pandangan tentang para ahli tentang plagiarisme, menurut Henry Solistio, plagiarisme merupakan pelanggaran etika dan hak intelektual karena seseorang menggunakan karya orang lain tanpa seizin atau memberikan penghargaan yang layak kepada pemiliknya. Selain itu juga, Permen Timnas nomor 17 tahun 2010 menjelaskan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja untuk mengurangi nilai atau pengakuan atas suatu karya dengan menggunakan sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa menyebutkan sumber secara tepatnya. Boleh lanjutkan pada teman saya, saudara. Pandangan kelompok tentang plagiarisme. Menurut kelompok kami, plagiarisme adalah tindakan menggunakan atau mengambil karya atau ide, pendapat, data maupun hasil pemikiran orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas, kemudian mengakuinya sebagai karya sendiri. Tindakan ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, tetapi tetap bertentangan dengan nilai kejujuran dan etika. Dampak dari plagiarisme. Plagiarisme dapat memberikan dampak yang merugikan baik bagi pencipta karya asli maupun bagi pelaku plagiarisme. Tindakan ini dapat mengurangi nilai orisinalitas atau karya, melanggar etika dan kejujuran, serta menghambat perkembangan kreativitas seorang dalam menghasilkan karya yang autentik dan berkualitas. Baik, Selanjutnya, cara mencegah plagiarisme. Plagiarisme dapat dicegah dengan membiasakan diri untuk mencantumkan sumber secara benar, menghargai karya orang lain, serta mengembangkan kreativitas sendiri. Selain itu, sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berkarya juga perlu diterapkan agar setiap karya yang dihasilkan memiliki nilai orisinalitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa plagiarisme merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kejujuran karena mengambil karya atau pemikiran orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Oleh karena itu, setiap orang perlu menghargai karya orang lain, menjaga orisinalitas hasil karyanya, serta terus mengembangkan kreativitas agar tidak dari praktik plagiarisme. Baik, teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Oke, nggak ada ditanyakan, langsung saja akan Kakak Reva akan menyimpulkan kembali. Baik, teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan dari kelompok kami terkait plagiarisme terhadap seni lukis. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita ingat satu hal, bahwa sebuah karya seni bukan sekedar goresan warna di atas kanvas, melainkan curahan jiwa, imajinasi, dan proses panjang dari penciptanya. Meniru mungkin mudah, menghargai orisinalitas adalah bentuk penghormatan tertinggi kita terhadap pencipta tersebut. Mari kita jadikan inspirasi
sebagai bahan bakar untuk melahirkan karya baru yang autentik, bukan sebagai alasan untuk mengambil karya orang lain, melainkan untuk menjadi motivasi sebagai kita untuk menciptakan karya-karya yang lebih bagus untuk masa depan yang mendatang gitu ya. Saya selaku moderator pamit undur diri bersama rekan saya Rifa, Dapat. Aulia. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan selama pemaparan materi ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari kalian yang luar biasa. Selamat siang, sampai jumpa.